Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Gus Mus menentang ajakan kembali kepada Al-Quran. Bahkan, sobat-sobat, dia merendahkan Al-Quran terjemahan dari Kementerian Agama, berarti dia merendahkan juga orang-orang yang sudah bekerja keras untuk menerjemahkan Al-Quran tersebut. Maka saya itu ketawa kalau ada orang sombong menyuruh orang-orang supaya kembali ke Al-Quranul Karim. Kita harus kembali kepada Quran, tidak usah mendengarkan kiai, terus ke Quran langsung. Itu panutan kita. Ternyata yang dimaksud Al-Quranul Karim oleh dia ini dan sebangsanya itu Quran punya Pak Lukman ini. Quran terjemahan Kementerian Agama. Ini sombong, kata Gus Mus. Ajak kembali kepada Al-Quran, tetapi mereka sendiri tidak paham dengan Al-Quran. Mereka hanya paham Al-Quran terjemahan. Sebenarnya, siapakah yang sombong? Orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran atau orang yang menolak kembali kepada Al-Quran? Di mana salahnya mengajak orang kembali kepada Al-Quran? Di surat An-Nisa ayat 59 jelas. Ajakan kembali kepada Al-Quran. Allah yang memerintahkan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya atau kepada Quran dan Sunnah Nabi. Jadi di mana sombongnya mereka yang mengajak kembali kepada Al-Quran hanya menjalankan perintah Allah. Bahkan bukan hanya menjalankan perintah Allah, sobat-sobat. Nabi juga menegaskan, taraktu fikum fi amrayni. Sudah ketinggalkan dua perkara. Kamu tidak akan sesat selamanya jika mengikuti keduanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Jadi ajakan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Berarti Gus Mus menolak ajakan ini sama juga tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya. Bahkan malah menentang ajakan ini dengan alasan orang-orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran tidak paham Al-Quran, hanya dari terjemahan. Bukankah orang-orang yang menerjemahkan Al-Quran
Tidak sembarangan. Mereka juga menguasai bahasa Arab. Kenapa? Gusmus merendahkan orang-orang yang menerjemahkan Al-Quran, orang-orang yang belajar dari terjemahan Al-Quran. Jadi sebenarnya yang sombong adalah Gusmus. Bukankah Nabi mengatakan kesombongan itu adalah menolak kebenaran? Kebenaran Islam diukur dari kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukan paham tidaknya seseorang dengan bahasa Arab. Bukan orang belajar dari bahasa asli Al-Quran atau dari terjemahan. Belajar bisa dari mana saja. Hidayah bisa didapatkan oleh siapa saja. Tanpa melihat status sosial, status pendidikan, dan status ekonomi. Kalau Gusmus menolak, merendahkan orang-orang yang belajar hanya dari terjemahan atau mengetahui Al-Quran melalui terjemahan, bukti sudah banyak. Bagaimana orang yang menguasai bahasa Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, ya, begitu juga dengan hadis, dia hafal, tetapi tidak sampai pada pemahaman yang sebenarnya, tidak sampai pada hidayah Allah. Contohnya Andi Merisimel. Tetapi seseorang yang hanya tahu terjemahan, ketika dia membaca terjemahan, langsung mendapat hidayah. Seperti misalnya Hajah Irene Handono. Jelas sekali di sini kesombongan Gusmus yang merasa dirinya dan kelompoknya lebih memahami Al-Quran karena mereka menguasai bahasa, belajar sudah lama mengenai Al-Quran atau mengenai ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan dengan agama ini. Sekali lagi, sobat-sobat, hidayah tidak ditentukan oleh itu. Untuk sampai pada pemahaman Islam yang sebenarnya, tidak ditentukan lama tidaknya dia belajar, banyak tidaknya ilmunya. Akan tetapi kemauan, ketulusan hati yang benar-benar ingin sampai kepada kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.